Akhirnya saudara, karena perilaku-perilaku seperti ini, jemaat Tuhan dicela, instansi dicela, keluarga dicela, yang lebih memalukan lagi jika Kristus dicela. Karena itu saudara-saudara, mari meneladani Naomi, Rut dan Boas yang harkat dan martabatnya terangkat bukan karena jabatan, kuasa, dan materi, tetapi justru karena hidup benar dalam iman kepada Allah, setia kepada Allah, dan melakukan kasih kepada sesama. Hanya dengan cara inilah saudara, harkat dan martabat kita bisa terangkat baik di hadapan sesama, tapi yang terpenting harkat dan martabat kita indah di hadapan Tuhan. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Seperti biasa, saya akan membawakan perenungan menurut bacaan Gemim di Minggu Berjalan, mulai dari tanggal 18 sampai 24 Oktober 2020. Langsung saja kita akan membaca firman Tuhan, namun yang pasti sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman hidup yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Kami senantiasa berharap akan kebenaran dari-Mu ya Tuhan, yang kami dapati dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Terangilah kami ya Roh Kudus, biarlah kami memahami firman, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Biarlah hamba yang terutus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua yang mengikuti renungan di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, perenungan kita di sepanjang minggu berjalan nanti terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Rut pasal 4 ayat 1-17, yang berjudul Rut menjadi istri Boas. Begini firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi
bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Dengan demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu, serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia tentu kita menjalani hidup yang penuh dengan dinamika. Ya, hari ini kita merasa senang. Tidak lama kemudian kita bersedih. Hari ini kita bersedih, tapi tidak menjamin kita tidak akan senang pada hari esok. Suka duka, pahit manis, jatuh bangun, pasti kita alami selama masih hidup di dunia ini. Ada satu tempat saudara di dalam dunia yang tidak lagi mengalami pasang surut kehidupan. Tempat itu ialah kuburan. Mereka yang di kuburan saudara sudah beristirahat dari jerih juang di dunia, tidak lagi bergerak, apalagi bernafas. Nah, karena itu bagi kita yang masih bernafas, yang bisa bergerak, jangan ingin hidup statis, tapi harus siap menjalani dinamika kehidupan ini. Nah, bacaan kita saat ini yang terdapat dalam kitab Rut juga menampilkan kisah hidup satu keluarga Israel yang penuh dinamika. Kisah ini berlatar belakang saat pemerintahan hakim-hakim di Israel sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Suatu zaman penuh kekerasan dan kekelaman. Zaman Israel mendapatkan kesukaran-kesukaran karena Israel meninggalkan Tuhan. Jelas ditulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 bahwa pada zaman hakim-hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, sehingga ada salah satu keluarga di Israel dalam kitab ini, yakni keluarganya Elimelek, membawa serta istri dan kedua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion untuk pergi ke daerah Moab. Nah, kitab ini saudara kemudian menyoroti secara khusus kehidupan seorang perempuan dari negeri Moab yang menjadi istri dari salah satu anak Elimelek yang bernama Mahlon, yang kemudian mati di Moab bersama Elimelek dan Kilion saudaranya. Kita tahu bersama saudara bahwa Moab adalah negeri atau bangsa yang dipandang oleh Israel sebagai bangsa kafir karena mereka tidak mengenal Allah Israel dan menyembah berhala.
Nah, perempuan ini bernama Ruth, yang namanya juga menjadi judul dari kitab ini. Nah, penulis kitab ini tidak diketahui karena tidak disebutkan dalam Alkitab. Namun menurut tradisi Talmud ini adalah catatan tentang diskusi dari para rabi yang berkaitan soal hukum, keyahudian, etika, kebiasaan, dan sejarah di Israel. Menurut Talmud ini, penulis kitab ini adalah Samuel. Nah, karena kitab ini juga merunut keturunan Ruth sampai kepada Daud, besar kemungkinan kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Raja Daud. Nah, saudara, dalam kitab ini kita akan mendapati bagaimana kasih karunia Allah terjadi dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Secara khusus bagi Ruth, karena sekalipun ia adalah orang asing di Israel, tapi karena ia tetap berpaut karena kasihnya kepada Naomi, mertuanya, yang juga membawa dia pada iman kepada Allah yang Naomi sembah, membuat Ruth mendapat anugerah Allah. Kita tentu sangat akrab ya dengan pengakuan Ruth menyatakan imannya yang sangat terkenal di seluruh kitab Ruth ini, yakni di pasal 1 ayat 16, tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Itu pengakuan dan pernyataan iman Ruth. Nah, iman Ruth yang dibarengi dengan hidup yang mau bekerja keras, setia dan penuh kasih, maka Allah pun mengubahkan hidupnya dengan kelimpahan, kebahagiaan. Bahkan Allah memilih dia untuk melahirkan Obed, yang adalah ayah Isai, yang juga adalah ayah Daud. Ruth pun termasuk dalam rencana Allah yang besar untuk mendatangkan Mesias, Sang Juru Selamat lewat garis keturunan Daud. Saudaraku, dalam perenungan kita di saat ini, yakni di pasal 4 ayat 1-17 ini, kita mendapati klimaks dalam kitab Ruth. Ibarat kita menonton drama romantis, saudara. Bagian ini menjadi penentu apakah Ruth akan bersatu dengan Boas atau tidak. Karena meskipun menurut Naomi, Boas adalah penebus untuk menegakkan milik pusaka Elimelek dengan cara membeli tanah milik Naomi, dan pasti juga harus menikahi Ruth janda Mahlon anak Elimelek. Tapi ternyata menurut Boas masih ada satu penebus lagi yang lebih dekat jalur kekerabatannya dengan Elimelek. Itu dicatat di pasal 3 ayat 12. Bacaan kita menampilkan salah satu hukum dalam perjanjian lama, yakni hukum Levirat. Ini dicatat dalam Ulangan 25 ayat 5-10. Secara etimologis, Levirat berasal dari kata levir dalam bahasa Latin yang artinya saudara ipar laki-laki. Perkawinan Levirat adalah perkawinan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan dari orang yang sudah meninggal. Dalam kasus jika seseorang meninggal tanpa menghasilkan keturunan, maka saudaranya laki-laki atau kaum keluarga yang laki-laki yang paling dekat dengannya mempunyai kewajiban untuk mengambil janda itu menjadi istrinya. Nah, kemudian anak sulung yang lahir dalam perkawinan Levirat secara hukum dianggap sebagai anak dari suami yang telah meninggal itu. Nah, perkawinan Levirat dalam perjanjian lama pertama kali terjadi dalam hubungan Yehuda dengan Tamar dalam Kejadian 38. Saudaraku, untuk melihat akhir kisah kitab Ruth ini, mari kita melihat pembagian ayat di pasal 4 yang merupakan perenungan kita. Mulai ayat 1-6 merupakan usaha atau lebih tepat strategi Boas untuk memperoleh Ruth yang menjadi sasaran maksudnya,
Ia tidak menginginkan tanah Naomi karena dia tuan tanah, saudara. Dia seorang yang kaya raya, memiliki ladang, seorang yang punya harta benda. Dalam hal ini dia tidak menginginkan tanah milik Naomi, tapi yang menjadi sasarannya di sini adalah Rut. Ia pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Maka bertemulah ia dengan penebus pertama. Setelah Boas mengutarakan maksudnya menyangkut menebus tanah Naomi, penebus ini ingin menebusnya karena dia menginginkan tanah Naomi. Tetapi saudara, setelah Boas mengatakan agar sekaligus dengan menebus janda Mahlon, yakni Rut, yang berarti penebus ini ketika mendapat keturunan dari Rut, anak itu secara hukum menjadi anak Mahlon, bukan anaknya. Hal ini dirasa berat baginya dan ia akhirnya menolak untuk menjadi penebus. Saudara, penebus yang tidak mau menebus ini tidak disebutkan namanya di dalam pembacaan ini. Itu berarti saudara, ia tidak dikenal di dalam Alkitab. Ini menyatakan orang ini tidak penting atau terlupakan. Mengingat nama adalah menyangkut harkat dan martabat manusia, sehingga jika nama seseorang yang penting atau ia masuk dalam rencana Allah, pasti akan dicatat namanya ya dalam Alkitab. Sebaliknya saudara, Boas dipilih Allah untuk menjadi penebus bagi milik pusaka Naomi dan juga menebus Rut untuk menjalankan rencana Allah yang besar bagi dunia lewat kehadiran Mesias dalam silsilah keluarga. Selanjutnya ayat 7-10 menampilkan Boas melakukan penebusan secara hukum yang berlaku di pintu gerbang di hadapan para tua-tua dan semua orang yang ada di situ menyaksikan penebusan yang dilakukan Boas terhadap milik pusaka Elimelek, termasuk mengambil Rut janda Mahlon menjadi istrinya. Di sini kita mendapati Boas adalah seorang yang sangat tulus dan baik hatinya. Ia rela mengorbankan namanya untuk menebus milik pusaka Elimelek, karena menurut hukum anak mereka nanti secara hukum ya menjadi anak Elimelek untuk menegakkan nama Elimelek yang sudah mati itu. Tetapi dalam silsilah Daud hingga silsilah Yesus Kristus, nama Boaslah yang tetap dituliskan. Tuhan itu maha adil saudara. Karena itulah Boas dalam perjanjian lama menjadi lambang dari sang penebus sejati, yaitu Yesus Kristus, yang juga dengan pengorbanan besar menebus orang percaya dengan darahnya sendiri. Sehingga dengan demikian setiap orang yang ditebusnya, diangkatnya dari kebinasaan mendapat kehidupan kekal. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dan nama-nama mereka saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Selanjutnya saudara, ayat 11 dan 12 merupakan ucapan berkat bagi Boas dan Rut yang diucapkan seluruh orang yang hadir di pintu gerbang saat itu. Ucapan berkat ini mengandung doa agar mereka berdua mendapatkan keturunan yang menjadi berkat bagi Israel dan agar mereka hidup dalam kemakmuran. Di sini ada keyakinan bahwa anak-anak mereka akan diberikan Tuhan lewat Rut, si perempuan muda. Di sini kita mendapati bahwa rencana Allah mendatangkan juru selamat juga memakai perempuan-perempuan yang bisa dikatakan tidak masuk hitungan, tidak masuk bagian umat Allah atau bukan bangsa Israel, tetapi justru dari bangsa kafir seperti Rut. Bahkan ada yang berstatus perempuan sundal, yaitu Rahab, yang membantu para pengintai di Yeriko dalam Yosua 6 ayat 17. Rahab ini kemudian menjadi istri Salmon, ayah Boas dalam Rut 4 ayat 21 dan Matius 1 ayat 5.
Nah saudara, kita melihat luar biasa bukan anugerah Allah? Bahkan orang-orang di luar bangsa pilihan bisa ia pakai untuk menerima keselamatan bersama orang pilihan. Asalkan mereka mau hidup beriman kepada Allah yang menyatakan diri dalam anaknya Yesus Kristus tentunya. Ayat 13-17 menampilkan bagian happy ending dalam kitab ini, yakni bagaimana Boas menikahi Rut, menghampiri atau bersetubuh dengannya, dan di sini tertulis atas karunia Tuhan Rut mengandung lalu melahirkan anak laki-laki. Kelahiran anak ini membawa kebahagiaan bagi Naomi, sang mertua yang sempat melewati kepahitan hidup karena kematian suami dan anak-anak laki-lakinya. Tuhan mengangkat hidup Naomi kembali. Tuhan sanggup mengubahkan kepahitan Naomi menjadi kebahagiaan dengan memberikan Rut kepada Naomi yang dikatakan sebagai menantu yang mengasihinya dan bahkan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bahkan Rut memberinya anak laki-laki yang diberi nama Obed, ayah Isai, yang juga menjadi ayah Daud. Bahkan dari garis keturunan ini, Allah mendatangkan Mesias, yakni Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudaraku, sungguh kisah Naomi, Rut, dan Boas ini adalah kisah yang sangat indah yang terjadi di dalam masa kelam hakim-hakim. Saudaraku, melalui perenungan kita di saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, selama hidup di dunia, pastilah kita akan menghadapi berbagai macam hal. Jika hal yang dihadapi adalah hal-hal yang menyenangkan, tentu hidup terasa ringan. Tetapi saat kita diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, tekanan, susah, kecewa, kesulitan, duka cita, dan sakit penyakit, pasti hidup terasa sangat berat bukan? Dan melelahkan untuk dijalani. Namun membaca kitab Rut seharusnya memberi kita kekuatan iman, semangat baru, dan sukacita yang besar. Karena belajar dari kisah hidup Naomi dan Rut, bagaimana Allah mampu mengubahkan kehidupan mereka yang hidup beriman teguh kepada Tuhan, setia melakukan kebaikan dan kasih, dan menjadikan Tuhan tempat berlindung dalam kesukaran, maka Allah mengubahkan hidup Naomi dari kepahitan berpindah menjadi kebahagiaan, dan Rut berpindah dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki segalanya. Suami, anak, bahkan kekayaan, materi, tetapi terlebih kekayaan anugerah Allah yang memilih dia menjadi orang pilihan yang masuk dalam rencana kekalnya menyelamatkan dunia lewat kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Sekalipun hidup kita pasang surut antara bahagia dan derita, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun tidak ada apa-apa lagi yang kita miliki di dunia, tetapi jika kita masih memiliki iman kepada Yesus, percayalah, kita memiliki segalanya. Tinggal menanti waktu Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kita. Tapi saudara, kalaupun di dunia kita harus penuh derita, kekurangan, dan kesusahan, iman kepada Yesus menjamin kita memiliki keselamatan dan kekayaan di sorga baka. Itu dicatat dalam Efesus 1 ayat 3. Apalah artinya di dunia memiliki segalanya, materi, jabatan, kekuasaan, tetapi tidak selamat. Yang kedua saudara, menjadi beriman juga harus dibarengi dengan tindakan yang menyatakan iman kita. Lakukanlah kebaikan, kasihi sesama, sekalipun harus berkorban. Jika itu mendatangkan berkat bagi sesama, mengapa tidak? Ingat saudara, Kristus pun berkorban tubuh dan darahnya di kayu salib
untuk keselamatan kita. Maka jangan menjadi orang percaya, orang Kristen yang egois, hidup hanya untuk diri sendiri, kikir, pelit, sombong, dan suka meremehkan orang lain. Tetapi jika kita diberkati dengan kelebihan-kelebihan, dengan harta, jabatan, kekuasaan, kekayaan, mari jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, sebagaimana yang dilakukan Boas si penebus dalam bacaan kita. Dengan kekayaannya, ia berlaku baik, suka menolong, memperhatikan pekerja-pekerjanya, bahkan berkorban menjadi penebus bagi milik pusaka Elimelek untuk Naomi dan Ruth. Yang ketiga, saudara, berangkat dari tema mingguan Gemim, yaitu mengangkat harkat dan martabat kehidupan, jelas bahwa penebusan yang dilakukan Boas sanggup mengangkat harkat dan martabat Naomi dan Ruth, dan nama Elimelek tidak terhapus dari kaumnya. Demikian penebusan Kristus telah mengangkat kita dari jurang kebinasaan kepada kehidupan kekal, dan nama-nama kita dituliskan dalam kitab kehidupan. Betapa beruntungnya kita, saudara. Sekalipun kita beruntung karena dipilih untuk selamat, kita tidak boleh menyepelekan anugerah Allah yang juga bisa memilih orang-orang yang menurut pandangan kita tidak selamat. Jangan menghakimi sesama kita, karena dalam perenungan ini jelas bahwa keselamatan Allah bersifat universal, menjangkau sampai kepada orang non-Israel, yakni seperti Ruth dan Rahab. Bukan tidak mungkin saudara mereka yang sekarang belum mengenal Kristus dipilih untuk menyaksikan Kristus bagi dunia. Dan bukan tidak mungkin banyak dari orang-orang yang sudah mengenal Kristus ditolak Tuhan karena berubah setia meninggalkan Tuhan. Kita tahu Matius 19 ayat 30 tertulis, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Juga Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Karena itu berjaga-jagalah saudara. Yang keempat, di momen kampanye pilkada sekarang ini, jagalah harkat dan martabat kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen. Jangan karena uang, sembako, dan janji-janji kedudukan, kita mencoreng harkat dan martabat kita sendiri. Sudah mempermalukan diri hanya karena membela satu warna atau membela satu paslon. Baku marah deng Birman, deng rekan kerja, deng rekan pelsus, marah pak anggota jemaat, bahkan ada yang satu rumah, so baku marah. Akhirnya saudara, karena perilaku-perilaku seperti ini, jemaat Tuhan dicela, instansi dicela, keluarga dicela, yang lebih memalukan lagi jika Kristus dicela. Karena itu saudara-saudara, mari meneladani Naomi, Ruth, dan Boas yang harkat dan martabatnya terangkat bukan karena jabatan, kuasa, dan materi, tetapi justru karena hidup benar dalam iman kepada Allah, setia kepada Allah, dan melakukan kasih kepada sesama. Hanya dengan cara inilah saudara, harkat dan martabat kita bisa terangkat baik di hadapan sesama, tapi yang terpenting harkat dan martabat kita indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.